Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmira Windita Suprapto, absen 10 dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dabar Subhanu Putra dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 24. Perkenalkan, saya Syafata Muhammad, absen 39. Nama saya Muhammad Faris dari kelas 11 IPS 1, absen ke-25. Saya Nisa Faradila Bahrudin, kelas 11 IPS 1, absen 2. Pengertian pencurian. Pengertian pencurian adalah suatu kejahatan terhadap kepentingan individu yang mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya. Perumahan Taman Inara 3 RT 17 RW 01 Kelurahan Permai Kota Bengkulu dihebohkan dengan aksi pencurian yang kerap terjadi sejak sebulan terakhir. Mulai dari hewan ternak, perabotan rumah tangga, hingga barang berharga seperti handphone dan dompet menjadi target kawanan pencuri. Salah seorang korban, Fikri Adi, menuturkan dari 54 kepala keluarga di komplek ini, hampir seluruhnya menjadi korban pencurian, namun terduga pelaku belum juga tertangkap. Penyebab dari pencurian yang pertama itu kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan serba pencuri. Dan yang kedua, kebutuhan ekonomi yang kurang terpenuhi. Terjadinya pencurian. Dampak terjadinya pencurian adalah pada korban pencurian diantaranya adalah kekecewaan akan kehilangan benda pencurian, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, hilangnya kepercayaan antar sesama. Solusi pencegahan maraknya kasus pencurian di Indonesia yaitu 1. Meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Pemerintah patutnya menyusun program untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat dengan memberikan lapangan pekerjaan dan pelatihan untuk masyarakat yang tidak mampu menempuh pendidikan yang layak. 2. Tetap menjaga dan mengawasi barang milik sendiri. Perlu diingat bahwa kesadaran untuk diri sendiri itu sangat penting dan dengan tetap menjaga dan mengawasi barang milik sendiri. 3. Meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat. Sebagai masyarakat, kita harus berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar dengan mengikuti kegiatan ronda malam. 4. Tidak meletakkan barang yang berharga di tempat sembarangan. Seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan. Permintaan untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang dapat membuat seseorang menjadi tersinggung, dipermalukan, ataupun terintimidasi. Kemudian untuk penyebab dari pelecehan seksual yang pertama adalah tingginya tingkat fantasi dari pelaku yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Kemudian untuk penyebab yang kedua adalah kurangnya edukasi untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi kembali. Pelecehan seksual memiliki 3 contoh. Yang pertama, catcalling. Yang kedua, begal payudara. Dan yang ketiga, menunjukkan alat kelamin di tempat umum. Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa 12 anak di bawah umur, yang rata-rata berusia 9 tahun. Pelaku, Dadin, yang berusia 45 tahun, merupakan seorang tunawisma. Dia mencabuli korban di sebuah saung di atas bukit yang digunakan untuk istirahat para petani kebun di malam hari. Dampak pelecehan. Pelecehan bisa berdampak gangguan mental bagi korban. Pelecehan juga bisa menyebabkan depresi dan hilangnya rasa percaya diri dari korban karena merasa malu sebagai korban pelecehan. Solusi untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama, adanya seks edukasi sejak dini. Yang kedua, adanya kebijakan yang kuat dari pemerintah. Dan yang ketiga, adanya perlindungan untuk korban pelecehan seksual. It is never your fault that someone touched you wrongly. It is the fault of the person who did it. Never be afraid to speak your mind. If someone is harming you, speak up. Merupakan data tabel dari kasus pelecehan seksual yang sudah terjadi di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019. Dapat dilihat pada tabel ini dari tahun 2008 sampai tahun 2009, kemudian dari tahun 2010 sampai tahun 2015, dan 2016 sampai tahun 2019 itu mengalami kenaikan kasus. Kemudian dari tahun 2009 ke 2010 dan 2015 ke 2016 itu mengalami keturunan kasus. Kemudian setelah melihat data tabel ini, berikut ini merupakan data dalam bentuk matrik yang sudah kita buat. Melihat data pada kasus kriminalitas pelecehan seksual sebelumnya, kali ini kita akan melihat data tentang kasus pencurian yang sudah terjadi di Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Seperti yang bisa dilihat pada data tabel tersebut, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan kasus, sedangkan dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami keturunan kasus atau penurunan kasus. Kemudian, setelah melihat data tabel tersebut, marilah kita lihat data dalam bentuk matris yang sudah kita buat ini. Pencuri merupakan tindakan yang sangat tercela dan merugikan banyak orang. Jika kalian menjadi pencuri, apakah kalian yakin bahwa kalian tidak akan keberatan jika suatu hari barang kalian akan dicuri oleh seseorang? Kejujuran memang menyakitkan, tetapi mendewasakan itu jauh lebih baik daripada kebohongan yang membahagiakan namun melemahkan.
Pelecehan baik bagi laki-laki dan perempuan sangatlah merugikan, belum lagi efek jerah yang dialami korban. Terlebih hukum di Indonesia yang cenderung membela pelaku. Jangan lupa untuk selalu mengedukasi diri dan jangan pernah takut untuk melawan supaya pelaku jerah. Ingat bahwa kalian tidak pernah sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.